Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ya tadi soal yang nomor pertama. Soal yang nomor 1 yang benar. Ya, soal nomor 1 yang benar. Qara'na atau naqra'u. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Bisa qara'na atau naqra'u. Fis sahifati bisa juga fis suhufi. Fis sahifati atau fis suhufi. Anna wazira. Anna wazira. Sudah? Al-kharijiyati. Anna waziral kharijiyati sayadhabu, atau bisa langsung yadhabu, begitu ya. Sayadhabu atau yadhabu. Pakai sin boleh. Kalau saat itu saya, kan yang kita mengkabarkan menterinya, maka pakai saya, bukan sa-a. Sayadhabu atau yadhabu ila ingkal tarro. Ila ingkal tarro yaumal khamisi. Yaumal khamisi. Ya, yaumal khamisi. Sudah? Saya ulangi lagi. Qara'na atau naqra'u. Fis sahifati atau fis suhufi. Anna waziral kharijiyati sayadhabu atau langsung yadhabu ila ingkal tarra yaumal khamisi. Yaumal khamisi. Taib. Sebelum kita beranjak kepada soal yang kedua, kita i'rab terlebih dahulu. Qara'na. Mas Adri. Qara'na. Na di situ sebagai apa, Mas? Mas sebagai domir. Domir. Kedudukannya Kami. Qara'na sih kok kami. Astagfirullah. kalau fiil ada Fi'il ada fa'il. Fa'il gitu. Fi'il fa'il. Fa'il. Fiil fa'il ya. Kita sudah ini? Sudah 1 tahun nggak merojaah toh? Dari 2004 sampai 2020. Iya, masya Allah. Setahun Pak ya. Taib fa'il na fa'il. Fis sahifati Pak Rahmat. Kenapa dibaca sahifati kalau nggak sahifatu? Jar majrur. Anna Pak Cahyo, apa fungsinya anna Pak? Fungsinya anna menasabkan isim. Menasabkan isim terus Merofakkan khobar. menasabkan isim merafa'kan khobar. Oke, maka dibaca wazira sebagai isimnya anna. Al kharijiyati sebagai apa Pak Aris? Menterinya luar negeri. Mudhafun ilai. Yadhabu fi'il apa di situ Pak Egi? Yadhabu fi'il apa? Fi'il mudhari. Taunya dari mana?
Kok nggak fi'il madi? Kenapa jenengan bilang fi'il mudhari? Taunya dari mana? Ada ya di depannya. Yadhabu. Mana fa'ilnya? Mas Haris. Domir huwa. Fa'ilnya domir huwa. Karena setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya domir huwa. Iya, domir kata ganti. Menggantikan mana? Kembali ke wazir. Kembali ke wazir. Oke. Ila ingkal tarro. Ila ingkal tarro. Ini juga sama jer majrur. Anda lihat jawaban antum rata-rata yaumu ya. Iya, Ustaz. Yaumu, karena kita belajarnya di sini baru yaumu, gitu ya. Yang benar secara kaidah, ya, yang benar secara kaidah itu yauma. Kalau dalam kalimat ya, di dalam kalimat yauma sebagai dzaraf, maf'ul fih nanti nasabnya dia. Ya. Seperti contohnya Al-Qur'an al-yauma akmaltum. Ya, al-yauma. Tapi kalau nggak di dalam kalimat yang seperti ini, bacanya apa? Yaumu. Al-khamisi fit. Kenapa baca khamisi? Mudhafun ilai. Ahsan, Masya Allah. Taib, soal yang kedua. Nggih. Kalau awalnya Boleh. Nahnu korokna gitu. Ya, nahnu korokna boleh. Ya, cuma nanti jumlahnya berubah ya. Kalau korokna langsung jumlahnya kan namanya jumlah fi'liyah. Tapi kalau nahnu dulu nanti maksudnya jumlah ismiyah. Itu bedanya di situ aja. Ya, bedanya di situ aja. Oh iya, Pak Cahyo. Tadi kan waziro kan sebagai isimnya ana. Khobarnya mana, Pak? Predikatnya mana? oh banyak si saya habis. Ya, sayad habu itu khabarnya. Jadi dia fa'il plus ya, plus juga sebagai khabarnya anna. Taib, soal selanjutnya. Pak Rahmat, kenapa kok dibaca anna, Pak? Kok nggak inna saja? Sama tulisnya anna atau inna, Pak? Kenapa, Pak? Kok anna? Kenapa kok anna, kok nggak inna? Kaedahnya gimana, Pak? Tidak di awal kalimat. Satu, tidak di awal kalimat. Tidak di awal kalimat. Yang kedua? Yang kedua tidak terletak setelah kola. Ya, jadi dua-duanya nggak ada ya. Di sini tidak ada, maka pakainya anna. Kalau depan di awal kata bacanya inna. Kalau setelah kola juga inna. Selebihnya pakai anna. Dalam penggunaan suatu kalimat yauma itu waktu kapan pemakaiannya? Dibaca yauma. Kalau dia memiliki arti pada hari atau di hari, begitu. Ya. Jadi kan ada begini, dalam sebuah kalimat kan ada kadang hari Kamis libur. Ya kan? Hari Kamis libur. Kalau hari Kamis libur, jadi kan artinya bukan di hari Kamis, tapi hari Kamisnya. Ya. Kalau di hari Kamis, jadi kejadiannya terjadi di hari Kamisnya, di dalam harinya. Nah, kalau terjadi di dalam harinya, maka bacanya yauma. Contoh, saya puasa hari Kamis. Bahasa Arabnya jadi mana? Sumtu yaumal khamis. Kenapa? Karena puasanya terjadi di dalam hari. Tapi kalau Anda mengatakan hari Kamis libur, yaumul khamisi. Kenapa? Karena di situ apa? Kita menyebutkan zat harinya, bukan di dalam hari. Jadi kan yaumu, zat hari Kamis itu libur, begitu. Jadi bedanya di situ aja dari sisi makna. Keterangan menerangkan. Sebenarnya dia kembalinya gini, Pak. Kalau dibaca yauma, dia keterangan dia nanti jadinya. Bukan predikat, bukan subjek. Ya, kalau misalkan jadi dia jadi menjadi subjek, seperti tadi. Hari Kamis libur. Ini kan jadi subjek dia. Jadi subjek kan nih? Lah, kalau dia jadi subjek,
maka yaumu. Tapi kalau dia misalkan jadi predikatnya atau mungkin jadi keterangannya, nanti bisa jadi yauma. Cuma pembahasannya jangan kita lanjutkan, cukup sampai sini aja karena sudah ada kelihatan wajah-wajah bingung. Jadi di skip dulu. Insyaallah nanti ketika selesai kita jadi dua, kita pindah nanti ke kaidah nahu supaya lebih gamblang di sana ya. Taib, ada lagi? Gak ada ya? Taib, yang kedua Mas Adri, monggo. Apa soalnya? Soalnya kan para murid sedang bertanya, ya. Yas'alu at-talibu ilal mudarrisi. Saya ulangi ya pertanyaannya. Pertanyaannya, para murid sedang bertanya kepada guru pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Oh, gitu ya. Jadi yas'alu yas'alu at-taliba ilal mudarrisi ilal mudarrisi as'ilatan katsiratan. Baik. Saya ulangi ya punya Mas Adri, yas'alu at-tullaba ya, yas'alu at-tullaba ilal mudarrisi as'ilatan katsiratan. Ini punya Mas Adri. Baik. Pak Rahmat, serius Pak Rahmat nih. Baik, masih kurang tepat di dalam beberapa susunan kalimat. Kalau mau seperti Mas Adri, maka harusnya kalimatnya yas'alu at-tullabu. Karena tulab kan di situ sebagai subjeknya atau sebagai pelaku. Ya, yas'alu at-tullabu. Kemudian nggak usah pakai ilah. Kenapa? Karena bertanya itu termasuk kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi langsung apa? Yas'alu at-tullabu al-mudarrisa. Yas'alu at-tullabu al-mudarrisa. Sudah? As'ilatan katsiratan. As'ilatan katsiratan. Ya, as'ilatan katsiratan. Sudah? Sebenarnya anak ngambil di sini juga. Ya, bisa dibuka di halaman 87. Halaman 87. Pertanyaan yang latihan ketiga, pertanyaan ke-7. Latihan ketiga, pertanyaan ke-7. Ada kan? Cuman kalimatnya beda gitu aja. Ya, atas alunal mudarrisa as'ilatan katsiratan ya auladu, gitu ya. Cuman saya rubah aja. Jadi as'ilatan katsiratan. Jadi nggak pakai ilah. Kemudian al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Apa? Taib, kalau tulabnya di awal boleh. Tapi secara otomatis fiilnya juga berubah. Karena kan kita sudah pelajari kaidahnya, kalau fiilnya di depan standar. Tapi kalau fiilnya dikebelakangkan, maka secara otomatis fiilnya harus mengikuti bilangan apa? Kata yang di depan. Maka jadinya at-tullabu yas'aluna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Gitu. Ya, at-tullabu yas'aluna al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Ini gampang aja, aja dipikir. Iya. Ini gampang, aja atulah benar. Ikuti kaidah. Ketambahan apa? At-tullabu yas'aluna ilal mudarrisi anil as'ilati katsiratan. Nah, itu kebanyakan, Pak. Kebanyakan penambahan, nggak usah pakai ilah, nggak usah pakai an.
Karena memang gini, yang jadi permasalahan bagi kita orang Indonesia, terkadang kita berpatokan dengan bahasa Indonesia, kemudian kita translate dengan bahasa Indonesia. Iya, itu yang jadi masalah kita. Padahal apa? Nggak seperti itu. Harusnya apa? Karena ini bahasa Arab, maka kita ikuti bahasa mereka. Gitu ya. Jadi terkadang teman-teman misalkan yang berbahasa Arab aktif, yang berbahasa Arab aktif itu mereka terkadang begitu, mentranslate dengan apa? Bahasa Indonesia. Padahal kan punya kaidah sendiri-sendiri. Misalkan gini, kita bahasa Inggris ya. Ketika mungkin belajar awal bahasa Inggris kan gain juga sama, mentranslate bahasa apa namanya ini, bahasa Inggris atau bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, kemudian disusun dengan apa? Susunan bahasa Indonesia, gitu ya. Sekarang misalkan sapi bahasa Inggrisnya Mas, terus anak sapi, anak sapi apa? Kocil ya. Nah begitu. Terkadang kan ada bahasa Inggris sendiri, anak sapi ada bahasa Inggris sendiri, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita paksakan begitu, nggak bisa. Harus mengikuti kaidah mereka. Makanya kalau misalkan kita ngobrol ya sama orang Arab, kemudian kita pakai bahasa Indonesia, pembuatan bahasa Indonesia, itu kadang mereka nggak paham. Ana lama gitu ya. Ana lama huwa dorobani awalan ana aidan dorobu gitu loh. Itu kan bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia ya kan. Ana lama apa artinya ana lama? Saya nggak ngapa-ngapain. Huwa dorobani awalan. Dia mukul saya duluan. Idan, nah apa? Kalau gitu, ana dorobuhu aidon gitu kan. Nah ini kan bahasa Arab di Indonesia kan begitu ya. Iya, ternyata bahasa Arab tuh wah, iya nggak sesuai artinya. Kayak fi amanillah itu artinya kan jelas. Di dalam amanillah. Iya, nggak bisa. Allah gitu dong. Apa maksudnya? Padahal secara pengertiannya semoga. Doa, nggak bisa gitu. Kayak gitu Ustaz. Sama seperti begini, rahimahullah. Kalau secara arti perkatanya itu kan Allah merahmatinya, gitu kan ya. Tapi kalau secara makna yang diinginkan apa? Semoga Allah merahmatinya, kan memberikan rahmat kepadanya. Bahkan terjadi dulu di awal-awal Anda belajar tentang masalah almarhum, ya, almarhum. Dulu ketika awal-awal belajar itu ada sebagian teman, ini bukan ustadznya, teman-teman aja. Sebagian teman mengatakan nggak boleh, mengatakan almarhum itu nggak boleh. Kenapa? Karena almarhum artinya adalah dirahmati. Seakan-akan kita sudah memvonis, memastikan kalau dia itu sudah dirahmati, kan begitu. Dalam keadaan rahmat itu kan tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ya akhirnya dulu nggak pernah mengatakan almarhum. Kemudian setelah belajar mendapatkan pernyataan atau penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan boleh. Kenapa? Karena almarhum bukan yang dimaukan adalah apa? Maksudnya kita memastikan, tapi kita mendoakan semoga dirahmati, begitu. Ya, semoga dirahmati. Sama kalimat misalkan rahimahullah. Rahimah fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau secara arti kan telah. Jadi Allah telah merahmatinya. Seakan-akan kita juga memastikan kan? Tapi kan maknanya nggak seperti itu. Gitu ya, maknanya tidak seperti itu. Jadi nggak mengapa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya beliau nggak mengatakan nggak masalah atau mengatakan almarhum nggak masalah, gitu ya. Jadi bukan itu kalimat almarhum, meskipun itu bahasa Indonesia sekalipun, itu kan maknanya apa? Doa dari seseorang yang ngomong agar orang yang sudah meninggal itu dirahmati, bukan menvonis atau memastikan kalau dia dirahmati. Nggak ada orang mengatakan sebagai almarhum pernah begini gitu. Itu kan mendoakan semoga yang dirahmati. Jadi labas, kata saya, nggak ada masalah begitu. Itu dulu awal belajar, masya Allah, nggak boleh. Karena secara makna juga sama. Oh iya ya. Baik, anak kasih contoh lagi yang lain. Secara bahasa Arab ya. Idza hadis Nabi alaihi salatu wasallam, idza dakhala ahadukumul khala. Ya, idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Secara arti idza apabila dakhala, apa arti dakhala? Masuk. Dakhala fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madhi. Jadi maknanya secara makna ya,
apabila salah seorang kalian telah masuk kamar mandi, maka bacalah doa. Sekarang secara ilmiahnya, secara prakteknya baca doanya ketika sudah masuk atau mau masuk? Mau masuk kan? Tapi kenapa fi'il madhi tersebut yang harusnya bermakna telah ya berubah menjadi makna akan? Karena idza. Ya kalimat idza itu bisa mempengaruhi kalimat mempengaruhi makna. Jadi baca doanya bukan pas masuk, tapi apa? Sebelum masuk atau ketika mau masuk, gitu ya. Jadi memang bahasa itu bukan bahasa kita. Ya, jadi mau nggak mau kita harus tetap kembali kepada pemahamannya mereka. Ya memang itu bahasanya mereka, gitu ya. Jadi terkadang ada orang mereka ahli faham bahasa Arab. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Quran, membaca ayat, ditafsirkan dengan tafsirnya sendiri secara makna bahasa Arab. Maka kita katakan, ya prinsipnya orang-orang yang sesuai dengan pemahamannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, tetap memahami. Kembali, ada nggak ulama yang memahami seperti itu? Kalau nggak ada, ya kita pun nggak boleh ngomong, gitu ya. Itu prinsipnya begitu. Ya, ittabi'u, ikut aja, nggak usah buat-buat yang baru. Gitu kata Mas Adri, gampangnya mana? Yas'alu di depan, nggak usah Abdullah memikir nanti harus berubah. Pakai yang standar aja pokoknya. Gitu. Ditasrif bener. Ketika ngomong tasrif dile. Tapi kebiasaan ngomong bro ya paling iya. Boleh. Kalau tasrif di sini. Tapi kalau kita kembali ke bahasa Indonesia, yang dibuat seperti punya siapa? Yang dibuat seperti punya Mas Adri itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu kan SP. Maka yang ada at-tullabu yas'aluna. Itu di Indonesia. Kalau di Arab bebas, bisa SP, bisa PS, gitu ya. Jadi lebih fleksibel, gampang. Bahkan yang P dulu lebih ringkas, gitu ya. Taib, masya Allah. Kita i'rab, biar tambah seru ini. Taib. Sekarang, Pak Aris, jenengan at-tulab dulu Pak ya. Taib, apa i'rabnya at-tulabu di sini Pak? Mubtada. Siapa lagi? Pak Egi, yas'aluna sebagai apa? Fi'il fa'il plus kok mubtada mana? At-tulab bukan mubtada. Yas'aluna fi'il fa'il plus khobar. Ya bukan mubtada plus khobar. Oke. Al-mudarrisa Pak Cahya. Maf'ulun bi. As'ilatan Mas Aris. Oh iya Mas, nak sampean tambah seru Mas. Sampean kok as'ilatun apa Mas? Jadi begini ya, dari tugas yang antum kirim ke Ana kata, oh masih bingung di sini ini masih bingung di sini. Karena dengan harokat yang antum beri itu secara otomatis kaidahnya antum jalan atau enggak ketahuan di situ. Ya, kalau nyusun kalimatnya, insya Allah rata-rata antum sudah bisa. Cuman yang jadi permasalahan adalah Pak, mengharokati. Jadi ya, sedangkan di Durusul Lughah ini kita dituntut untuk Pak, mengharokati sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Nah, jadi as'ilatun salah. Kenapa? Karena tulab khobarnya sudah yas'aluna. Ah, Pak Rahmat, jenengan as'ilatan toh? Nah, apa sampean as'ilatan, Pak? Enak ngono, Pak. Ini pas pembahasan yang tadi, Ana sudah jelaskan waktu itu. Cuman mungkin nggak tercatat mungkin. Dia sebagai objek kedua. Jadi bertanya itu membutuhkan dua objek.
Jadi kata kerja itu ada yang butuh satu objek, ada yang butuh dua objek. Seperti saya bertanya kepada Muhammad. Nah, yang ditanyakan apa? Ini kan objek kedua. Ya, saya bertanya kepada Muhammad satu. Yang kedua, yang saya tanyakan. Jadi di sini objek kedua. Jadi maf'ul bih kedua. Jadi maf'ul bih bisa dua. Sasaran itu bisa dua. Gitu ya. Jadi maf'ul bih pertama al-mudarrisa, maf'ul bih kedua as'ilatan. Baik. Pak Egi, kathiratan sebagai apa kalau gitu, Pak? Nah, ya kalau kathiratan nah. Baik. Kalau ditulis misalkan Fit as'ilatan kathiron. Bener apa salah, Fit? Aslinya salah. Salahnya kenapa? Kan kalau misalnya inaat harus manut mengikuti as'ilat. Emangnya as'ilatan kenapa? Kan apa itu? Kan kafirotan kan mengikuti depannya kan depannya itu bi as'ilatan. As'ilatan itu kafirotan. Kenapa kok pakai tak marbutoh? As'ilatan kan pakai tamar betul. Kalau pakai tak marbutoh namanya apa dia? Jenisnya mu'annas ya. Jadi kalau man'utnya mu'annas, naatnya juga harus mu'annas. Rafid pengen ngomong gitu tapi harus dipancing dulu. Tapi ya, jadi secara kaidah kita harus sama. Taib, ahsantum. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Monggo Mas Aris. Mas Aris ini. Mas. Soalnya itu apakah ya, soalnya itu apakah kalian mengetahui nomor telepon apotik yang ada di depan universitas, wahai anak-anak perempuan? Oh, gak remeh nih. Masuk, Mas. Ayo, Mas. Ata'rifuna tilfuni as-sayyidati allati amama al-jami'ati ya banat. Masya Allah. Ata'rifuna raqmut tilfuni as-sayyidaliyati allati amamal jami'ati ya banatu. Gitu ya. Ini punya Mas Aris. Anak katakan, maaf ada beberapa masih yang salah. Coba punya Pak Rahmat. Kalau punya Pak Rahmat gimana Pak Rahmat? Ata'rifna rokma hatifi soidaliyati amama al-jami'ati ya banat. Masya Allah. Kalian perempuan. Ya, kalian perempuan. Jadi ta'rifna. Ya, ta'rifna. Kalau kamu kan ta'rifina. Ya. Kalau kamu ta'rifina. Tapi kalau banyak ta'rifna. Oke, Masya Allah. Baik. Cuman punya Pak Rahmat, yang punya Pak Rahmat tadi sudah benar, cuman kurang satu aja. Kurangnya adalah yangnya. Nomor telepon apotik yang ada di depan. Yangnya nggak ada. Ya, Pak Rahmat kan langsung hatifis saidaliyati amama, kurang yangnya. Yangnya apa, Fit? Allati. Jadi harusnya ya raqma hatifis saidaliyati allati amamal jami'ati ya banatu. Taib, dari contoh ini ana meniru. Buka halaman 88. Tamrin kelima, pertanyaan keenam. Ada? Ada kan? Ya, ana meniru di sana aja. Cuman ana rubah bentuknya.
Iki ibu. Ini ibu, kalau di sana banat. Ya, kalau di sini kan ata'rifina. Kalau di sana ata'rifna. Ya, ata'rifna. Jadi buat soal nggak usah susah-susah yang ada di situ, tapi dikasih casing baru gitu aja. Tapi casing barunya itu membuat pusing. Baik, jadi yang benar ata'rifna raqma hatifis saidaliyati allati amamal jami'ati ya banatu gitu. Oh tuh ya. Ya banatu. Ada yang ti? Enggak. Tidak dia benar kan Ti? anak-anak perempuan. Pakai ya bener. Kalau nggak dikasih ya nggak boleh. Kalau belakangnya dikasih ya nggak apa-apa. Banati belakangnya pakai ya. Enggak sesuai soal. Ya, tapi ya, tapi tidak sesuai. Gitu aja. Perempuanku tuh. Anak-anak perempuan nggak pakai ku ya. Kalau dikasih ya kan jadinya apa? Ku. Ya, wahai anak-anak perempuan. Tapi kalau secara kaidah bener. Dikasih ya, Pak Kasro bener. Cuman nggak sesuai soal, gitu aja. Kalau disoalkan apa? Anak-anak perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Sudah Mas Haris? Sudah. Kurang juga. Yang bener gimana tadi Mas Haris? Yang bener gimana kalimatnya? Ata'rifna raqma HTV. as-sayyidati annati amamal jami'ati ya banatu. Baik ya. Jadi hatif itu telepon juga sama telepon. Kalau punya Mas Haris kan telepon. Telepon. Iya telepon. Itu Mas Haris ya? Telepon. Rokmat nomor telepon. Bener sebenarnya. Ya, cuman istilahnya yang lebih ma'ruf itu pakai hatif. Ya udah berarti telepon. Baik, kita i'rab. Hati telepon ya. Hati. Hatif. Hati. Handphone juga boleh. Iya itu dia. Hatif itu telepon atau? Kalau telepon itu sebagai mereka, kalau mereka mengatakan telepon itu yang ada kabel dulu. Kangen ya. Yang nyambung. Telepon. Hatif. Telepon. Oh telepon. Kalau ini hatif yang begini. Oh iya benar. Hatif. Oh kalau telepon ya telepon ya. Iya telepon. Oh iya. Wartel. Kan kayak teleponnya di jamaah. Tapi ada lagi bahasa Arabnya hatif itu apa? HP gini ada yang mengartikan dengan mahmul. Jawal mahmul, jawal mahmul. Handphone yang bisa apa? Dibawa-bawa. Nah, itu. Al-mahmul. Baik, kita i'rab. Allati nggak pakai panjang ya. Allati begitu, bukan allati, salah. Allati Alif lam ta ya. Betul. Alati. Mau Pak Rahmat tuh, Masya Allah nih. Lalu. Alati berarti ada tasdidnya di dalamnya. Dia bisa allati dia. Allati. Kalau penyanyi Mas Haris kan allati panjang. Kalau allati panjang itu untuk jamak. Jama. Iya, untuk jamak. Baik, i'rab. Ata'rifna. Pak Cahyo, mana fa'ilnya, Pak? Pakainya nah. Nah, nunnya itu fa'ilnya ya, pelakunya. Nunnya di situ sebagai pelaku. Rokma, kenapa dibaca rokma, Pak Aris? Maf'ul bi. Hatifi, kenapa dibaca hatifi, Pak Agi? Mudhafun ilai. Mas Aris, kenapa kok nggak dibaca hatifin? Mudhafun ilai nggak boleh tanwin. Boleh kan? Boleh. Ayo, Mas sampean. Terus kenapa kok dibaca hatifi, kok nggak hatifin gitu?
Karena tak ketahuan. Di Mas. Gak ada Nabi. Telepon nih sampean. Teleponnya. TV. Iya. Apa ya? Ayo. Kenapa sampean nulisnya kok HTV kok nggak hatifin? Kan dia mudhofun ilaih. Kalau antum lihat di halaman 88 juga sama kayak gitu. HTV. Di kita Mas, halaman 88 Iya, TV Ustaz. nomor 6 Rokma HTV. Dapat Mas? Iya. Lah, di situ kenapa nggak ditanwin Mas? Tahu. Pak Cahya tahu Pak Cahya? Apa? Maful. Maf'ul enggak lah, maf'ul kan fa harusnya. Dia tuh mudhofun ilaih plus mudhof. Karena as-saidaliyati nanti mudhofun ilaih lagi. Makanya nggak boleh ditanwin karena dia mencakup dua kedudukan. Kasrahnya karena dia mudhofun ilaih, nggak ditanwinnya karena dia mudhof. Jadi kalau secara kedudukan rokma maf'ul bih plus mudhof, hatif mudhofun ilaih plus mudhof, as-saidaliyati mudhofun ilaih. Gitu, makanya nggak boleh ditanwin. Tapi jawaban antum bener semua toh? Hatifin semua, nggak ada yang hatifin kan? Iya. Nggak paham berarti. Jadi boleh, terkadang bisa begitu memang. Contohnya, anaknya hambanya Allah. Bahasa Arabnya apa? Anaknya hambanya Allah. Abdullah. Anaknya, putranya hambanya Allah. Jadi apa? Ibnu Abdillah. Fit. Ibnu apa Fit? Anak putranya hambanya Allah. Putranya hambanya Allah. Ayo Fit, gimana Fit kalimatnya Fit? Putranya apa putra? Ibnu. Terus hambanya Allah? Coba dijadikan kalimat putranya hambanya Allah, jadi gimana bunyinya? Ibnu Abdullah. Mas Adri? Ibnu Abdillah. Oh, saya cuy. Pak Rahmat? Putranya hambanya Allah. Putranya hambanya Allah. Putra itu Ibnu Abdillah. Abdallah. Ayo Pak Rahmat, jenengan apa Pak Rahmat? Oh iya. Abdillah. Ibnu Abdullah. Abdullah. Jenengan? Ibnu Abdillah. Hambanya Allah. Abdallah. Abdillah. Tak tulisnya papan tulis sih. Main ketok lagi. Coba tak kayak Pak ya. Nah, ini kalimatnya sudah nih. Abdullah. Oh iya. Benar iki ilahi. Abdullahi. Ayo, gimana Pak kalimatnya Pak? Abdullah. Abdullah. Oh, Abdullah. Kelihatan Mas ya? Oh, no, katu. Ya ono Abdullah. Ayo Pak. Abdullah itu ada bingung. Kalau Rafid nih ya, Abdullah. Mas Adri? Antara Abdillah sama Oh, harus pakai ini Pak Cahya. Oh Pak, iya Pak. ya Ibnu Ibnu Abdah. Abdullah. Ibnu Abdullah. Oke. Ibnu Abdillah. Oke. Kita itu hidup di negara apa? Demokrasi, bebas. Abdullah. Oke. iki Abdillah. Jadi yang Abdullah sudah 3 orang ya. Ini baru 1 orang. Ini 1. Abdillah. Mas Arif. Anak Abdillah. 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 Loh, Abdillah. Ustaz. Abdullah semua ini. Ya, ini Abdillah. Kalau sesuai ini Abdillah. Ustaz. Abdillah. Kalau ikut ini Abdillah. Ustaz. Nah, Kalau ikuti kaidah ini Abdillah. jadi Anda ngasih contoh ini kan habis bahas tadi itu. Iya. Jadi sebenarnya sama gitu loh. Abdillah. Ibnu
Abdillah. Sesuai ini loh. Ya, kenapa? Ibnu kan mudhaf. Sudah, abdi mudhafun ilaih plus mudhaf. Allah mudhafun. Nah, gini loh kalimatnya. Iya, ini sesuai ini. Ya, begitu. Rokma jadi sama. Sini, kan bedanya di sini tambahan rokma, hatif, asai, saidali, saidaliyah. Rokma, hatifi, asai, daliyati. Jadi sini rokma maf'ul bi. Ya, rokma ini kan maf'ul bi plus apa? Mudhaf. Hatif mudhafun ilai plus mudhaf. Kemudian dia mudhafun ilai. Ini dia. Ini dia. Masya Allah. Di rumah aja. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya banatu. Sebagai apa di situ ya banat? Apa namanya ya banatu? Masih ingat? Munada. Ahsan. Ya munada. Dan munada nggak boleh di tanwin dhammah tanpa tanwin. Alhamdulillah kita sudah koreksi. Dan dengan ini kita juga sudah memurojaah pelajaran kita. Ada yang ditanyakan? Ya ada Mas Haris? Zat, berarti kalau nggak pakai ya berarti banatul. Kalau pakai Enggak, ya, bukan banatun tuh. Banatu. kalau nggak pakai ya gitu. Iya. Nggak pakai wahid tetap banatul. Karena apa? Karena dia munada. Munada itu di dhammah tanpa tanwin. Jadi bukan terpengaruh karena ya, bukan. Apanya itu? Kan ini kan ada ya banatu kan. Kalau nggak pakai ya tetap banatu ya. Oh, kalau nggak pakai ya, ya banatun mas. Banatun ya. Kalau nggak pakai ya banatun. Terpengaruh karena ada wahid. Ana bayangannya ya di belakang. Antum masukkan ya yang di depan. Di depan. Kalau nggak pada ya jadi banatun. Ya. Maksudnya itu. Jadi dia di dhammah tanpa tanwin karena ya-nya tersebut. Udah munada itu berarti karena ya-nya. Baik, insya Allah pertemuan kali ini kita pemanasan dulu. Insya Allah pekan selanjutnya kita akan masuk pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-13. Dan pelajaran yang ke-13 ini hanya memurojaah atau pengulangan materi pada pembahasan sebelumnya tentang fiil-fiil baik yang mufrad, yang jamak, mudzakkar, muannas, ya, dan sudah kita gambarkan juga. Ya, ada PR tasrif Mas ya? Udah Mas ya? Oh sudah ya. Ini nih tasrifnya. Kemarin sudah. Pekan yang sebelumnya ya? Iya. Oh gitu. Sudah. Tasrif lagi nggak apa-apa Ustaz? Oh. Nggak, kemarin sudah tasrif kan? Ingat kan ya? Iya saya. Oh iya bacanya belum Ustaz. Nggak apa-apa, di tasrif lagi nggak apa-apa Ustaz. Cukup insyaallah sudah. Yang belum sampai. Iya ya Mas Aris juga belum ya? Iya betul Ustaz. Orang dua yang nggak berhasil kemarin. Berarti tasrif aja orang dua ini Ustaz. Paling bisa. Masya Allah. Jadi memang kalau orang belajar tasrif ya, fiil madhi lancar semua. Iya. Pas masuk fiil mudhari itu lidah tuh terbelit-belit. Iya, lidah terbelit. Masya Allah. Tapi anak pesankan tetap di murojaah ya, sekali-sekali dibaca lagi. Ketika bersambung dengan antuna, bersambung dengan hunna, itu bagaimana bentuknya? Caranya kalau setiap akhir aja Ustaz ditasrif satu-satu biar ingat terus. Oke, bisa masuk insya Allah. Boleh. Ya enggak lali. Enggak lali. Baik, anak kasih PR dibuka halaman 92. Ya. Sudah 92 di PR ya. Di sini kan ada kalimat yang pertanyaan pertama, latihan pertama. Titik-titiknya antum kasih fiil dhahaba. Fiil mudhari'nya dhahaba. Fiil mudhari'nya dhahaba jadi apa? Fiil mudhari'nya dhahaba yadhabu. Lah, tapi domirnya disesuaikan dengan kalimatnya masing-masing. Contoh misalkan yang pertama,
Fi ayyi sa'atin ilal jami'ati ya Aisyah. Oh, Aisyah kan? Jadi apa? ya. Nah, apakah pakai yadhabu atau pakai yang mana? Yang lain. Gitu ya. Contoh yang kedua, at-tullabu nah tulab Banyak. banyak, harusnya bagaimana? Kalimatnya hanya fi'il apa? Yadhabu dengan perubahan domir-domir yang masuk kepadanya. Ya, nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Sedania, ini PR-nya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mas Adri, jangan lupa ya, diingatkan ya. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Paham toh soalnya kan? Paham maksud soalnya kan? Paham, Ustaz. Oke, kita cakap dulu.